Massa dari Manggala Garuda Putih menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate Bandung. Mereka mengaku tidak terima terhadap ucapan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Demonstrasi oleh massa Manggala Garuda Putih itu dilakukan di Bandung. Massa tampak melakukan aksi teatrikal untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap Rocky Gerung. Mereka mengatakan Rocky tidak boleh mencaci maki Jokowi. Ia juga mengatakan massa Manggala Garuda Putih mendukung agar ibu kota negara tetap dibangun di Kalimantan Timur sesuai dengan undang-undang. Memang sejumlah relawan Jokowi sebelumnya melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri, tetapi laporannya tidak diterima. Laporan itu diarahkan ke pengaduan karena dinilai harus ada klarifikasi dari Jokowi selaku pihak yang merasa dirugikan. Bahkan Ketua Barikade 98 yang merupakan relawan Jokowi mengungkapkan 10.000 relawan akan menggelar aksi demonstrasi. Unjuk rasa rencananya akan digelar pada 10 Agustus 2023 bertujuan menuntut ditangkapnya Rocky Gerung yang dinilai menghina Jokowi. Benny Ramdhani mengatakan persiapan konsolidasi untuk aksi besar di daerah-daerah dan juga di Jakarta pada tanggal 10 nanti. Jadi ada 10.000-an orang akan datang ke Jakarta. Tuntutannya adalah karena gerakan nasional kita kemarin konsolidasi gerakan nasional tangkap Rocky Gerung, ini efek jera penegakan hukum. Benny mengatakan pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Jokowi dengan menggunakan kata bajingan tolol itu membuat gaduh dan telah meluluh lantakkan kesabaran para relawan. Sebab Jokowi merupakan simbol negara. Menurut Benny, Rocky Gerung tidak bisa membedakan mana kritik dan mana hujatan. Karena itu, para relawan Jokowi mengambil tindakan melaporkan Rocky Gerung ke Polda masing-masing wilayah. Yang pertama bahwa kita paham betul kalau soal delik aduan itu kita sepakat, tentu dia kan harus dia melaporkan sendiri kan gitu ya. Maka setelah kita ikutin aluran seluruh pembicaraan dari saudara Rocky Gerung, kita menemukan juga ada delik pidana SARA. Jadi terjadi keonaran, terjadi kegaduhan. Bukti teman-teman media tahu kan? Hampir di seluruh kota beberapa laporan sudah terjadi nih. Ada di Jawa Timur, ada di Medan, terus hari ini ada di Polda Metro Jaya, termasuk hari ini kita juga di Barreskrim nih. Laporan kita sudah diterima, tentu segala bukti-bukti sudah kita serahkan kepada penyidik, ya kita tunggu proses dari mereka. Dengan harapan, saya perlu menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Ya, jadi semua harus bertanggung jawab terhadap ucapannya. Harus bertanggung jawab pada perkataannya. Laporan ini akan terus kami kawal. Jadi tidak saja hanya laporan-laporan nih, lagi rame-rame euforia laporan enggak. Kita lapor, kita kawal sampai memang ini masuk ke jalur persidangan. Nah, gitu ya. Nah, kalau soal pasal yang ditanya, itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, pasal 14 dan 15. Nah, terus yang kedua mengenai SARA, bahwa memang tentu hasil diskusi kita dengan penyidik tadi, akhirnya penyidik setuju untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 28 ayat 2 tentang SARA. Pelaporan polisi ini penting untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada Rocky Gerung. Menurutnya, siapapun tidak akan rela jika sang presiden dihina. Benny mengaku persoalan ini tidak akan ia laporkan ke Jokowi. Ia mengatakan unjuk rasa dan laporan terhadap Rocky Gerung murni inisiatif anak bangsa. Benny menghadiri rapat terbatas mengenai pekerja migran Indonesia bersama Jokowi. Rapat digelar di Istana Negara. Lalu saya diminta orasi di situ karena saya senang, maka saya orasi kan. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia takut untuk berdebat, maka dia ajukan Omnibus Law itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan perpu isinya sama dengan undang-undang, perpu itu dinaikkan lagi sebelum undang-undang. Kan itu namanya kan berdusta sebetulnya tuh. Tetapi kemudian masuk soal laporan saya sebut bajingan tuh. Itu forum politik di mana orang bisa mengucapkan memilih satu kalimat supaya dia efektif kan. Maksudnya saya bilang oke, itu Presiden Jokowi orang yang penuh sopan santun. Ya nggak ada gerakan dong kalau begitu kan. Jadi mesti dibiasakan dalam forum politik apa aja diucapkan. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan. Standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan. Itu namanya tuh bajingan. Karena itu dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir gerobak sapi itu namanya bajingan. Jadi bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena ngangkut
pejuang kita disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan, kan itu intinya. Tapi kita nggak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu, kenapa dihalangi itu. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi, memuji-muji dan memuja-muja Jokowi. Kan saya nggak laporin ke Barreskrim mereka kan. Walaupun kita tahu ya ini kok menghina akal sehat. Para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung. Ya udah, saya nggak laporin itu. Untuk diketahui, akademisi Rocky Gerung merespon beberapa laporan polisi terhadap dirinya terkait dugaan penghinaan kepada Presiden Jokowi. Rocky mengatakan pandangan politik saya harus dihormati. Rocky menjelaskan menghormati laporan polisi yang ditujukan kepadanya terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden. Seperti saya menghormati pandangan para pemuji Jokowi. Sebelumnya, beberapa relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung terkait dengan dugaan terhadap Presiden. Beberapa relawan itu terdiri dari Barikade 98, Forever, Sekber Jokowi, dan lain sebagainya. Mereka mendatangi Barreskrim Polri. Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani mengatakan pihaknya menilai tidak seorang pun yang patut menghina Presiden. Kita melihat video Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Jokowi bajingan tolol. Dan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden. Presiden kita hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Sebelumnya, Rocky Gerung menyampaikan kritik terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan ibu kota negara dan cawi-cawi terhadap koalisi. Dalam video yang beredar di media sosial, Rocky menyebut Jokowi sedang berupaya mempertahankan legasinya. Ia pun memberi contoh dari kegiatan kunjungan kerja Jokowi ke Cina untuk menawarkan ibu kota Nusantara. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, ia menjadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Ia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Rocky juga mengatakan Jokowi sedang memikirkan nasibnya sendiri, bukan memikirkan rakyat. Terkait hal itu, ia menyinggung sikap Jokowi yang cawi-cawi dari koalisi ke koalisi yang lain. Ia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Ia memikirkan nasibnya sendiri, yang nggak mikirkan nasib kita. Ia kemudian melempar kata-kata negatif terhadap Jokowi. Itu bajingan yang tolol. Pernyataan Rocky Gerung itu diketahui diucapkan di hadapan kelompok buruh. Rocky juga menyebut Jokowi sebagai orang yang pengecut. Kalau dia bajingan pintar, ia mau terima debat dengan Jumhur Hidayat, tapi bajingan yang tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran.